Dulu, Kang Deddy Mulyadi berdiri di tengah hutan yang dirusak, matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar. Ia menangis bukan karena lemah, tetapi karena menyadari bahwa hutan yang seharusnya jadi warisan untuk anak cucu kita dihabisi atas nama kepentingan jangka pendek. Tapi apa yang ia dapatkan? Cemoohan, dituduh pencitraan, dianggap hanya mencari panggung. Namun hari ini, saat banjir melanda Sumatera dan Aceh, Allah menjawab dengan caranya sendiri. Ketika hutan-hutan digunduli, bukit-bukit dilukai, air yang seharusnya diserap bumi akhirnya turun bebas, mengalir deras, menghancurkan pemukiman, sekolah, jalan, dan bahkan nyawa. Inilah ironi negeri kita. Orang yang mengingatkan dicibir, yang merusak justru diundang dalam forum-forum kehormatan. Kang Deddy saat itu tidak sedang mendramatisasi, tetapi menyuarakan logika ekologis yang paling dasar, bahwa alam bukan benda mati yang bisa terus dipaksa diam. Alam punya cara untuk mengingatkan, dan ketika waktunya tiba, ia tak akan memberi ampun. Semoga kejadian ini menjadi cermin bahwa air mata Kang Deddy bukan sekedar simbol kepedihan, tapi peringatan keras yang hari ini terbukti. Jika negeri ini masih ingin selamat, berhentilah meremehkan mereka yang bersuara untuk alam, dan mulailah mendengar sebelum semuanya terlambat. Surat terbuka untuk Bapak Deddy Mulyadi, tolong ya Bapak dijawab dengan jujur. Tolong Bapak jangan berbohong terus kepada warga Jawa Barat ya, tolong Bapak jujur. Surat terbuka untuk Bapak supaya menjawab dengan jujur kalau Bapak itu sebenarnya bukan sekedar gubernur Jawa Barat, tetapi Bapak adalah makhluk kayangan yang diutus ke bumi. Kenapa? Karena jarang banget nih ada orang-orang bumi yang karakternya kayak Bapak. Kayaknya Bapak bukan orang yang berasal dari bumi deh. Pertama, ketika ada masalah dengan masyarakat, ketika ada Bapak, tiba-tiba selesai masalahnya. Terus orang-orang itu menganggap Bapak itu bukan manusia. Kalau ada Bapak teh kenapa pada girang gitu? Semusuh-musuhnya Bapak kalau ada Bapak merangkul. Terus kedua, bukti yang tidak terbantahkan kalau Bapak itu bukan orang bumi. Apa? Bapak selalu live di tempat Bapak yang kita tahu tempat seindah seperti Lembur Pakuan itu tidak ada di dunia, tidak ada di bumi, hanya ada di Kayangan bagian Tenggara. Jadi Bapak jujur, sebenarnya Bapak itu makhluk bumi apa makhluk kayangan? Nggak pernah gitu ya, Lembur Pakuan yang ada di bumi itu di belahan sebelah mana gitu. Tempatnya indah, masyarakatnya ramah tamah. Tolong Bapak jujur, jangan membohongi terus warga Jawa Barat kalau Bapak itu bukan warga bumi, tapi Bapak itu warga kayangan yang diutus ke bumi untuk membela kami gitu. Luar biasa. Ternyata penghuni Kayangan pun sangat mendukung Kang Deddy Mulyadi. Sungguh-sungguh sangat di luar nalar. Pak Deddy dari Kayangan. Luar biasa. Oke, selamat sore. Ini kondisi jalan di depan Lembur Pakuan, rumahnya Bapak Aing, KDM. Kondisinya kalau hari Minggu dijamin macet. Nih yang mau ke Lembur Pakuan, tuh ada tempat parkir motor. Ini jalan masuk ke Lembur Pakuan, selalu macet. Ini Lembur Pakuan tuh. Buat parkir mobil ada di sebelah kiri. Silahkan main ke Subang, ke rumah Bapak Aing. Tapi Bapak Aingnya nggak ada, lagi ke Aceh. Sekarang kita mau pulang ke rumah, beli oleh-oleh dulu, tahu Sumedang di dekat Lembur Pakuan.
Bener-bener Kang Deddy Mulyadi. Dimanapun dia singgah, pasti banyak keluarga yang berkerumun, antusias, bahkan penasaran, pengen bertemu langsung dengan Kang Deddy Mulyadi. Berarti bener ya kalau Kang Deddy dari Kayangan itu. Karena kan Kayangan jarang turun ke bumi. Jadi sekalinya turun ke bumi, langsung digerumunin massa, antusias. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutan menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Makanya kalau kepala desa banyak yang cepat ditangkap korupsi, karena korupsinya kecil. Gampang kali membuktikannya, tinggal uang masuk, uang keluar, dan catatan administrasinya biasanya buruk karena ngandelin pejabat di sekretaris desanya. Sekretaris desa kadang-kadang saudaranya, itu problem. Nah, ini tetapi keburukan itu masih ada sisa ekonomi. Apa sisa ekonominya? Seburuk-buruknya pemimpin di bawah, koruptif sekalipun, uangnya beredar pada lingkungannya. Nah, kemudian naik lagi ke kabupaten. Ya. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Pagi hari ini kami pastikan bahwa bantuan untuk warga yang terdampak banjir di bantaran sungai Citarum sebanyak hampir 360 orang hari ini akan segera mendapat rumah kontrakan. Masing-masing mendapat 10 juta, dan kemudian selanjutnya kami akan berpikir untuk membuat relokasi. Karena kalau dibiarkan terus tinggalnya di daerah aliran sungai Citarum, maka banjir akan terus ada dalam setiap waktu. Dan itu warga Dayakolot. Dan untuk warga Bojong Soang, kami juga sedang melakukan pendataan. Selanjutnya untuk warga yang di daerah aliran sungai di Indramayu, yang itu menjadi bagian dari normalisasi sungai untuk menghindari banjir, 200 kepala keluarga sedang berproses dan tidak terlalu lama uangnya akan meluncur, dan normalisasi sungai oleh BBWS harus terus dilakukan, tidak boleh terhenti. Tuh lihat tuh Bapak Aing, setiap dia turun ke lapangan, masalah satu persatu mulai diatasi. Contohnya warga terdampak banjir, bahkan jumlahnya sampai 360-an. Semuanya teratasi dengan kerja nyata dan pendekatan dengan masyarakat. Beda dengan orang yang suka omon-omon doang, suka sindir menyindir, mengkritik. Tapi kebanyakan kalau yang gak suka kalian itu bukan kritik ya, tapi menjelek-jelekan. Kita lihat pemimpin itu harus seperti itu, harus mendekati masyarakat, paham lingkungan. Jangan cuma duduk manis di kantor, bisanya cuma omon-omon, suruh sini suruh situ. Giliran pas ditanya solusi gimana? Kemudian untuk warga Jabar di berbagai daerah dari Garut, Subang, Purwakarta, Tasik, dan berbagai daerah lainnya yang terdampak banjir di Aceh, kemudian mereka terisolasi, dipastikan hari ini mereka dalam keadaan aman, seluruh perbekalannya sudah cukup, dan besok akan saya jemput untuk kembali pulang ke daerahnya masing-masing. Apabila ada warga Jabar yang sedang bekerja di wilayah bencana Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, silahkan Anda memposting problem-problem Anda dan kami akan menjemputnya. Dan ini adalah bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengurus
baik yang berada di Jawa Barat maupun yang berada di luar Jawa Barat yang terdampak bencana. Dan warga Jabar yang terdampak bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat juga cukup banyak karena sudah banyak warga Jabar yang tinggal di sana. Untuk itu, tetap semangat, jaga alam dan jaga lingkungan untuk kemanusiaan. Nah, itulah gunanya media sosial. Bahkan Kang Dede pun menyuruh buat warganya yang bekerja di wilayah bencana, tolong posting masalahnya. Posting, kemudian ntar dilihat oleh Pemprov, dia tidak lanjut, dijemput. Nah, itulah manfaatnya jadi gubernur konten, gubernur medsos. Seperti itu. Jangan senyap-senyap tidur. Makanya Kang Dede itu disebut gubernur konten bodoh amat. Karena apa yang dia lakukan bukan semata-mata buat konten atau settingan, tapi sejalur dan direkam supaya masyarakat tahu bahwa yang dilakukan Pemprov itu seperti ini loh. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya transparan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.